Pemirsa, kita akan kembali memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu 2024. Rekapitulasi penghitungan surat suara pemilu 2024 di tingkat Provinsi Sumatera Utara sudah hampir rampung. Sementara KPU Sulawesi Selatan hari ini akan menuntaskan finalisasi rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Satrio Adi langsung dari Medan, Sumatera Utara, dan Sabda Role dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita akan ke Makassar terlebih dahulu. Sabda, bagaimana jalannya proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi di Sulawesi Selatan? Dan juga pemirsa setelah merampungkan rekapitulasi suara 24 kabupaten kota di Sulsel sejak 3 Maret 2024 lalu, hari ini KPU Sulsel akan menuntaskan finalisasi rekapitulasi suara tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Tadi Ketua KPU Sulsel Hasbullah telah membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Sulsel untuk Pilpres 2024, di mana hasilnya paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran ini memperoleh sekitar 3.010.726 suara atau sekitar 57,02% suara di Sulsel. Sementara paslon nomor 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ini meraih 2 juta lebih atau 37,93% suara. Kemudian paslon 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini mendapat 265.948 atau sekitar 5,03% suara di Sulsel. Sementara untuk perolehan suara di DPR RI Dapil Sulsel 1, Partai Nasdem ini meraih suara tertinggi dengan perolehan 279.914 suara, dan tidak hanya di Dapil Sulsel 1, Dapil Sulsel 3 ini Partai Nasdem juga meraih suara tertinggi, yakni mencapai 389.947 suara. Adapun jumlah pemilih di Sulsel yang tadi disampaikan adalah sebanyak 5.374.353 orang dengan rincian 2.511.213 pemilih laki-laki dan 2.863.140 perempuan. Sementara untuk jumlah suara sah yakni ini mencapai 5.279.755 dan jumlah suara tidak sah ini 94.598. Untuk proses rekapitulasi suara dan rapat pleno ini sebenarnya ditargetkan rampung pada 10 Maret kemarin, namun diperpanjang hingga hari ini karena berbagai kendala selama 8 hari terakhir, seperti misalnya adanya selisih data antara data KPU dengan saksi maupun juga Bawaslu, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dan juga pembetulan sehingga membuat proses rekapitulasi ini menjadi alot. Dan hingga saat ini rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi pada pemilu 2024 masih berlangsung di salah satu hotel di Makassar, dan usai KPU Sulsel membacakan hasil perolehan suara Pilpres tadi, dan saat ini dilanjutkan dengan 4 jenis pemilihan yakni DPR RI untuk Dapil 3, kemudian DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan juga DPR RI. Untuk sementara demikian, Eva, dari Makassar, saya kembalikan ke Anda di studio. Dari Sabda Role kita ke Satrio Adi. Satrio, lalu bagaimana proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di Provinsi Sumatera Utara? Baik Eva, saat ini KPU Provinsi Sumatera Utara tengah melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024, di mana saat ini dari 33 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara sudah ada 30 KPU tingkat kota dan kabupaten yang telah menyelesaikan finalisasi rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kota dan kabupaten. Dan sebelumnya KPU Provinsi Sumatera Utara ini telah menjadwalkan proses rekapitulasi di tingkat provinsi dari tanggal 4 Maret hingga 10 Maret 2024. Namun karena beberapa dinamika dan juga faktor keterlambatan KPU di tingkat kota dan kabupaten, maka KPU Provinsi Sumatera Utara mengajukan perpanjangan masa rekapitulasi di tingkat provinsi kepada KPU RI. Dan KPU RI telah memberikan perpanjangan di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan besok tanggal 12 Maret 2024. Beberapa KPU tingkat kota dan kabupaten yang mengalami keterlambatan diantaranya adalah KPU Deli Serdang dan juga KPU
KPU Kota Medan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan KPU Deli Serdang dan KPU Kota Medan mengalami keterlambatan, diantaranya adalah banyaknya TPS di wilayah Deli Serdang dan juga Kota Medan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di tingkat panitia pemilihan kecamatan juga menjadi faktor lain dari keterlambatan KPU Deli Serdang dan juga KPU Kota Medan. Eva, adapun saat ini KPU Kota Medan juga masih melaksanakan rekapitulasi di tingkat kota di tempat yang sama dengan KPU Provinsi Sumatera Utara melaksanakan rekapitulasi di tingkat provinsi, yaitu di Hotel Polonia Kota Medan. Dan tadi kami juga sempat menemui sejumlah massa yang melakukan demo di depan Hotel Polonia untuk menuntut KPU Kota Medan melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan, di mana Bawaslu Kota Medan ini memberikan atensi terhadap perpindahan suara partai politik dari satu partai ke partai yang lain. Atas atensi tersebut, kemudian Bawaslu Kota Medan mengeluarkan surat rekomendasi perihal saran dan perbaikan. Dan Bawaslu Kota Medan juga merekomendasikan KPU Kota Medan untuk melakukan pembongkaran pada pleno tingkat kota. Namun rekomendasi tersebut tidak dilakukan oleh KPU Kota Medan dengan alasan keterbatasan waktu. Dan peristiwa tersebut sudah dicatat dalam kejadian khusus oleh KPU Kota Medan dan nantinya akan dibacakan dan juga disampaikan dalam pleno tingkat Provinsi Sumatera Utara. Demikian, Eva. Terima kasih Satrio Adi, sebelumnya juga ada Sabda Role. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.